Kristus gitu kan. Dia berasal dari Holy Spirit ini gitu. Ah, berarti dia yang benar gitu kan Bang Daniel. Waktu masih Amin. muslim karena nggak ngerti. Intan tuh sebenarnya ceplas-ceplos ya ngomongnya padanya. Tapi yang penting jujur pada diri sendiri. Amin. Puji Tuhan, dipakai Tuhan memilih mempunyai satu pengalaman yang indah. Mungkin berat dirasa, tapi ini menjadi berkat. Ya, diharapkan banyak yang di bawah-bawah ini yang dari tetangga kita sebelah sadar. Ya, karena Sadar. ada keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya, ketika kita percaya, kita diberi materai jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Amin, amin. Amin. Ih, ngeri loh Bang kalau Intan ceritain ya masa kecil Intan. Intan udah pernah cerita belum ya ke Bang Dendi? Intan umur 4,5 tahun. Itulah awal mula Intan itu diperlihatkan maut. Jadi ayah Intan itu ngajak Intan ke makamnya orang-orang Islam ini. Di situ ayah Intan kaget ya. Jadi terserah pemirsa mau percaya atau tidak atau nganggap Intan halu. Tetapi itulah yang Intan saksikan. Jadi di situ Intan bisa menyaksikan dengan jelas bagaimana di dalam makam mereka itu penyiksaan luar biasa. Ih, mengerikan. Ya. Intan bicara sama ayah. Ayah karena masih kecil ya. Ayah, kenapa itu pada nangis, dipukulin, dipecutin gitu kan. Di situ ayah kaget. Akhirnya ayah tunjuk satu makam ke makam lain, ini diapain, ini diapa. Itu Intan bisa menjelaskan. Di satu makam itu diapain. Satu makam ini diapain, karena beda-beda Bang Daniel. Cara Oh, menyiksanya. yang namanya itu sisa kubur itu seperti itu ya? Iya, itu malaikat maut semua ya. Nah, akhirnya setiap ada dari pihak mereka meninggal dunia, ayah ajak Intan ke makam. Nah, di situ Intan ceritain. Dan itu semuanya sama, diperlakukan sama. Tapi Intan kan nggak ngerti. Intan pikir itu orang jahat gitu. Intan tuh nggak ngerti itu setan gitu loh Bang Denny. Karena Iya, ayah iya. itu nggak mau menjelaskan. Ayah pun melarang semua orang-orang rumah untuk menjelaskan ke Intan. Biar Intan tidak rusak pikirannya. Karena Intan Hmm, polos, itu manusia tapi bentuknya beda begitu. betul, Dan betul. jahat gitu, suka mukul-mukul orang gitu. Bengis Nah, gitu ya? iya, itu kan malaikat maut itu. Yang Iya, iya. di Alkitab itu di Wahyu 9 ayat 7-11. Nah, terus ayah penasaran, ajak Intan lah ke makam orang-orang Kristen. Iya. Dibonceng Intan kan. Habis itu diturunkan. Intan nggak tahu itu orang Kristen. Pokoknya Intan tahunya itu nisannya palang gitu kan. Di situ Intan suruh melihat. Dan di situ tidak ada yang disiksa. Tidur. Amin. Intan katakan ke ayah, mereka tidur. Haleluya. Malah Intan gini, kenapa mereka tidur di sini? Karena yang Intan lihat itu seperti utuh gitulah. Di Iya, pandangan iya. Intan masa kecil ya Intan nggak udah lama sekali. Habis itu ayah kelihatan merenung itu. Dan itulah mungkin kecil aja Intan udah murtadkan orang, ayah sendiri. Iya, iya. Puji Nah, Tuhan. habis itu setiap minggu ayah itu kelihatan nggak ada. Ya mungkin ke gereja itu, Bang. Gereja. Cuman Haleluya. Puji Tuhan. ibunya Intan kan karena ibunya Intan Kemenak ya, kerja di Kementerian Agama. Dia pengawas Oh, Departemen Agama kan. iya, Jadi iya, iya. suruh menyembunyikan itu dan Intan dilarang kelas untuk menceritakan itu. Jangan ceritakan ke orang-orang. Jangan cerita. Tapi yang namanya anak kecil kan. Betul, Intan betul. lihat di sana loh, nangis. Tolong, Polos. tolong gitu. Kempar lah itu kan. Haleluya. Kembar lah. Jadi berkat Itu. ya. Amin, amin, amin. Oh, Intan pernah bikin kembar. Eh, di suatu hari Intan diajak nengok pada Intan ini.
Muslim sama ibunya Intan. Di situ Intan bilang begini, Pade itu ada yang mukulin 2 orang hitam-hitam gitu. Makanya dia kesakitan, panas-panas gitu. Itu Pade kenapa tolong-tolongan itu dipukulin orang. Intan ngoceh sepanjang itu, masa nggak pada lihat karena Intan masih kecil kan. Akhirnya ibu marah sama ayah Intan karena ngajak Intan ke situ, suruh pulang. Itu Pade tolong-tolongan. Mau dibawa itu orang hitam-hitam gede gitu. Dua orang hitam-hitam gede gitu. Padanya nggak mau. Akhirnya Intan ditendong ayah pulang. Itu Bang. Tapi Intan saat itu nggak tahu bahwa itu adalah kuasa iblis ya, maut itu. Iya. Intan baru tahu ya setelah Kristen. Oh, Iya. ternyata yang Intan saksikan dulu adalah para malaikat utusannya iblis Abaddon untuk menyiksa orang-orang ini Betul. dibawa ke jurang maut gitu loh. Ternyata Alkitab lah yang bisa menjawab semuanya. Amin. Amin. Gitu. Ibrani 2 ayat 14 dan 15 itu maut kuasa iblis yang dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu baru Intan paham loh. Oh, yang Intan lihat ternyata dulu itu membuktikan bahwa apa yang ditulis dalam Alkitab itu benar. Amin. Itu. Semakin remaja, Intan makin tajam, bukannya makin hilang. Makin tajam ketika mereka, si malaikat-malaikat maut ini kayak gangster gitu, Bang Daniel. Ya benar, itu membuktikan ayat lagi bahwa iblis itu seperti singa mengaum, ya, berkeliling mencari orang yang bisa ditelan. Itu benar. Tetapi bukan di rumah-rumah orang Kristen. Anehnya di rumah-rumah orang-orang RT 6 ini gitu loh. Iya. Gitu. Dan ngeri sekali ya. Ngeri lah Bang Daniel. Kadang Intan gak kuat untuk cerita ya. Pernah Intan tuliskan itu dikiranya cerpen loh Bang Daniel. Nah, itulah yang beberapa mu'alaf banyak loh. Tanya itu, inbox Intan kan di Facebook. Itu cerpen ya? Bukan, itu asli Intan jawab itu. Mereka kaget loh Bang Daniel. Langsung minta nomor WA Intan, tak kasih semuanya. Akhirnya Intan jadikan satu grup para mu'alaf ini. Balik lagi ke Kristen tahu Bang Daniel. Puji Tuhan, Mereka haleluya. Kalian harus diputuskan lagi tuh. Kuasa gelapnya tak itu kan. Ngeri kalian. Iya. Kalian kok tukar Roh Kudus dengan roh setan tak itu kan. Orang Intan aja sampai mending pilih diusir daripada terikat dengan kutuk maut kan Bang Daniel. Betul. Ngeri sekali. Oh, Intan lepaskan semua harta Intan. Semua anak Intan, suami Intan. Demi apa ikut Tuhan Yesus karena takut Intan tuh. Ya Intan manusia biasalah, takut dihajar kayak begitu. Sedangkan kita baru terputus dari kutuk maut ketika bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena hanya di dalam Dialah ada keselamatannya. Di luar Dia nggak mampu ngalahin malaikat maut ini, nggak mampu. Orang harus suci. Ngeri, mereka itu hitam-hitam intinya, seperti ada yang singa itu kan, ada yang seperti belalang. Oh. Ada yang jubuan hitam. Karena mereka kan makhluk roh ya, jadi bisa berubah-ubah tapi tetapnya hitam gitu Bang Dani. Iya. Gelap gitu. Ngeri lah ya. Muslim-muslim kalian tobat lah ya. Ngeri, kalian itu ngeri. Ngeri kali loh. Iya. Celaka kalau sampai masuk ke perangkap iblis. Kalau sudah di sana, itu manusia nggak akan pernah keluar lagi. Ya, saya punya pengalaman, Mbak Intan. Itu tanggal 12 bulan Desember 12 tahun 77. Itu hari Senin.
ceritanya gini, saya kan pengen saya Kristen, saya baca firman Tuhan bagaimana Rasul Paulus naik ke langit ketiga ya, ke surga, dia bertemu dengan Tuhan. Wah, saya pikir saya bisa ke sana lah. Itu seperti apa? Yang saya lakukan ya seperti puasa pada umumnya lah, tetangga-tetangga kita ya. Saya nggak makan dari pagi, jadi nggak itu nggak sarapan dulu. Pokoknya puasa aja nggak makan. Saya yakin nanti saya dibawa Tuhan lah gitu. Nah, kira-kira jam 9 jam 10 lah gitu. Saya pusing. Ah, saya pikir kan orang Islam juga kalau kalau puasa kan suka tidur, Iya, ya nunggu nunggu buka. Saya pikir gitu. Udah saya mau tidur aja, nunggu nanti buka gitu. Pas saya tempelkan kepala saya di bantal, nggak ada bantal itu. Kasur itu nggak ada. Saya jatuh dalam sekali, gelap sekali. iya. Dan akhir ujungnya itu pure. Waduh, itu api yang yang bernyala, lautan api besar sekali. Waduh, jangankan seluruh tubuh, jari aja kalau dibakar itu pasti sakit. Ini seluruh tubuh dibakar. Waduh, Nah, di neraka itu ya, di neraka itu apa yang dirasakan? Ya, karena mungkin saking saking sakitnya, saking menderitanya, nah kemudian menghujat Tuhan. Oh, pokoknya marah lah sama Tuhan itu. Benci lah. Jadi orang kalau masuk neraka, dia bukannya lepas dari neraka, nanti semakin dia menghujat Tuhan, semakin dia benci sama Tuhan, dia semakin disiksa di sana sama iblis. Betul. Gitu. Nah, waktu itu saya ingat Tuhan Yesus. Salam salam. Waktu saya ingat Tuhan Yesus, saya berteriak, Tuhan Yesus tolong. Waktu detik itu saya dilemparkan oleh api itu dan saya duduk. Loh, kok tadi saya mau tidur gitu? Saya duduk. Nggak jadi puasanya, saya cepet-cepet ke dapur, saya makan, saya lari ke gereja, saya ceritain sama hamba Tuhan pendeta di sana. Waktu itu ada Om Matius sama Om Untung Enyem ya dari Kalimantan. Saya ceritain, apa ini kejadian seperti ini tuh ada apa gitu. Wah, saya nggak tahu katanya, nggak tahu itu apa maksudnya. Ya mungkin karena mungkin pendeta saya dulunya cerita-cerita pewayangan, ya biasanya kalau orang puasa katanya selalu menghadapi cobaan-cobaan lah, penglihatan-penglihatan macam-macam seperti itu. Wah, tapi di situ saya baru memahami bahwa kalau orang masuk ke neraka itu nggak mungkin bisa keluar lagi dari neraka, apalagi tidak mengenal Tuhan. Tapi puji Tuhan, saya mengenal nama Yesus, saya tahu bahwa Tuhan itu sangat baik sama saya. Makanya ketika saya berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus, saya dilempar oleh api itu. Makanya di Yoel pasal 2 ayat 32 dikatakan, barang siapa yang berseru akan nama Yahweh, akan nama Yesus, dia akan diselamatkan. Ya, itu diulang sama surat Petrus ya. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-21. Barang siapa yang berseru akan nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Diulang lagi sama Rasul Paulus di Roma pasal 10 ayat yang ke-13. Barang siapa yang berseru akan nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Jadi Yesus itu namanya agung, namanya mulia, dan namanya bisa menyelamatkan. Karena di kolong langit ini tidak ada nama yang di dalamnya kamu memperoleh keselamatan. Yaitu di dalam nama Yahweh. Yesus itu datang dalam nama Yahweh. Ya, aku datang. Ya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Yesus itu, ya, itu bahasa Yunani ya, bahasa Yunani. Sebetulnya